Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak kacau sekarang ini begitu kan, ini PWNU Riau deklarasi dukung Prabowo Gibran. Ginda mengatakan kita akan jadi saksi sejarah. Ini gimana logika-logika seperti itu begitu kan. Ini harus ada tindakan tegas dari PBNU begitu kan. Kenapa Kiai Marzuki tidak mengatasnamakan PBNU, mengatasnamakan pribadi mendukung Anies Baswedan lalu kemudian dicopot? Kalau kita kembali ke situ begitu kan. Ini sekelas PWNU loh di situ begitu kan. Kemana PBNU-nya kok tidak bisa menegur orang ini begitu kan? Ada apa di situ begitu kan? Ini kan sudah jelas-jelas di depan mata mendeklarasikan Prabowo Gibran, seolah-olah mereka masih aman begitu kan? Bagaimana tanggapan PBNU begitu kan? Seolah-olah ada sesuatu di situ begitu kan ya? Bahkan ya jangan sampai dijadikan sebagai alat politik begitu kan. Bisa saja PBNU hari ini dipecah oleh oknum-oknum orang yang kemudian tidak bertanggung jawab demi sebuah ambisi kekuasaan. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi saya kira bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, ada sesuatu logika yang salah ketika melihat Kiai Marzuki di situ begitu kan dicopot begitu kan atau dipecat begitu kan. Ini ya dari Umal Al-Chalsi ini ya, Pak Yahya Sakup ya, Pak Yahya, Ketua PBNU begitu. Kenapa dengan Kiai Marzuki Mustamar Anda berani pecat? Padahal beliau nggak bawa-bawa PWNU Jatim ya, dukung Amin. Ini jelas bahwa PWNU Riau ya dukung Prabowo dan Anda tutup mata katanya. Apa ini yang namanya tegas dan adil Pak Yahya? Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau semuanya membawa nama-nama identitas itu jelas ya. Ada yang dirugikan di satu sisi, ada yang kemudian seolah-olah jadi alat politik dan sebagainya begitu kan. Sudah menjadi tahanan dunia katanya begitu. Kasihan diperbudak dunia. Orang NU kok enggak dukung Caimin ya, padahal Caimin NU, malah dukung yang bukan dari kalangan NU. Ya piye toh katanya begitu. Harus ada kader NU yang jadi cawapres. Harus didukung habis-habisan. Ya lupa, fulus melupakan segalanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi bukan persoalan itu begitu. Tapi persoalannya adalah persoalan netralitas di situ begitu kan. Kalau mau ditindak, tindak silahkan. Pecat juga di situ begitu kan. Siapapun yang bermain politik begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau ada dukung-mendukung di situ tidak ditindak, ini kan ketahuan begitu kan ya, terlalu norak, terlalu terlalu nampak begitu kan bahwa seolah-olah ada dukungan yang dukungan di luar dugaan itu begitu kan. Maka saya katakan sejak awal jangan-jangan ini ya PBNU sengaja ya mau dipecah sana sini, ada oknum yang bermain di belakang ya, atau bahkan ya PBNU dijadikan sebagai alat politik atau sistem monarki dan sebagainya begitu, sehingga orang akan melihat itu begitu kan. Dan sekarang kita lihat saja sehingga Kiai Marzuki dipecat di situ begitu kan, maka orang tidak begitu simpati lagi kepada PBNU begitu kan ya. Apa berani mencopot atau pura-pura nggak lihat ya, nggak dengar, atau akhirnya pro dinasti biar sokongan dana lancar. Lidah tidak bertulang ya, tapi jejak digital telah mencatatnya. Silahkan mau berspekulasi apapun begitu kan. Sekalipun PWNU Riau menyatakan dukungan pada paslon 2, dampaknya tak bakal signifikan. Sebab UAS dan juga kader NU jauh lebih berdampak katanya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, bahwa sudah jelas memang ya dari ketua PBNU jangan bawa-bawa nama NU di situ, jelas di situ begitu kan. Tapi pada kenyataan kalau muncul sebuah deklarasi seperti ini, bagaimana tanggapan ketua PBNU di situ begitu, Khalil Sakup di situ begitu kan, Ki Yahya di situ begitu kan ya, Gus Yahya di situ. Jadi kalau kita melihat dengan ini kan agak lucu sekarang PBNU begitu kan ya. Kalau ini tidak ditindak ya agak gimana begitu. PWNU Riau deklarasi dukungan Prabowo Gibran ya Ginda, yang mengatakan kita akan jadi saksi sejarah. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Riau begitu kan, PWNU Riau resmi mendeklarasikan dan mendukung calon presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi pemilu yang digelar 14 Februari 2024 mendatang. Dalam foto-foto yang diterima awak media terlihat sejumlah pengurus PWNU Riau beserta sayap organisasinya menggelar pertemuan dan membentengkan spanduk deklarasi serta menggelar rapat pleno untuk menentukan presiden dan wakil presiden DRI di 2024-2029. Hadir dalam pertemuan itu Ketua PWNU Riau Haji Tengku Rusli Ahmad beserta pengurus serta para kiai DNU.
Bahkan dia ketua tim kampanye daerah TKD Kota Pekanbaru Ginda Burnama STMT mengatakan bahwa dalam pertemuan itu pengurus NU beserta anggota sepakat dan satu suara dalam pemenangan Prabowo Gibran dalam pemilu di 2024. Itu kan sudah jelas-jelas membawa nama NU begitu kan. Agak lucu kan sekarang. Bagaimana tanggapan Kiai Marzuki? Bagaimana tanggapan para gus-gus yang lain di situ begitu kan. Jadi netralitas sebagai seorang PBNU di situ begitu dipertanyakan hari ini begitu kan ya, dipertanyakan memang. Jadi ini harus ditindak, harus sama begitu, ada pencopotan dan sebagainya, jangan bawa nama-nama NU dan sebagainya begitu kan. Kalau ini semakin bergejolak artinya ini sebuah kegagalan kepada Gus Yahya di situ begitu. Karena apa? Karena satu sisi yang di sini tindak, yang di sini dicopot dan sebagainya itu kan pasti dampak punya dampak luar biasa kan ya. Bahkan ini adalah momentum kita sebagai masyarakat Riau dari perwakilan PWNU Riau, resiko pasti ada. Namun yakinlah dan percaya, jika tidak bersama tidak bersama-sama, ujar Ginda. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru dari Partai Gerindra ini menyebutkan dalam pemenangan Prabowo Gibran, dia menyuarakan bahwa seluruh kader harus bersatu dan apa yang nantinya diharapkan dapat segera terwujud. Yakinlah apa yang kita harapkan untuk Riau ke depan nantinya menjadi saksi sejarah kita di sini. Yang duduk di sini apabila Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih, inilah pengurus dan kader NU, orang-orang yang menjadi sejarah pembangunan di Riau. Lanjutnya, tentu dalam dukungan ini dia berharap para kiai dan ulama umara dan umara harus bersatu dan bersama-sama bergerak meyakinkan kepada masyarakat Riau bahwa rakyat harus menentukan sikap dan arah dukungan dan pemenang Prabowo Gibran. Kami yang mudah-mudahan kita butuh bimbingan juga kepada kiai dan insya Allah apa yang menjadi keputusan kita bersama ini akan menjadi penyemangat bagi kita. Ternyata usut punya usut mereka begitu kan banyak sering terjadi kesalahan di situ begitu. Jadi dalam artian kesalahan fatal hari ini masyarakat sudah tidak melihat bahwa bagaimana NU itu yang sebenarnya begitu. Kalau NU dipecah sangat dirugikan sekali dan bahkan sebagai seorang ketua umum begitu kan gagal karena tidak bisa mereda apa yang kemudian yang ada di tubuh NU itu sendiri begitu kan. Jadi sekarang itu kita lihat saja semuanya bisa dijadikan sebagai alat kampanye begitu ya. Jadi saya heran begitu kan, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita tahu bahwa harus bertabayun, bukan dikit-dikit kita lapor, bukan dikit-dikit kita harus pecat sana sini begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.